Bab 44. Luka sang pelakor. Suara ketukan di pintu itu semakin lama semakin nyaring terdengar. Jujur Raya merasa tidak tega, andai saja bukan untuk memberikan pelajaran. Mungkin Raya tidak akan pernah melakukannya. Raya keluar dari kamar mandi, kemudian membangunkan Budi yang sedang tertidur lelap. Mas, beberapa kali Raya berusaha membangunkan laki-laki itu, namun sepertinya laki-laki itu tidak kunjung bangun. Mungkin dia merasa kelelahan. Mas, Raya mencoba membangunkannya hingga akhirnya Budi benar-benar membuka matanya. Ada apa sayang? Tanya Budi kepada Raya dengan mesra. Sepertinya di luar ada suara yang berteriak-teriak memanggil nama kita. Raya memberitahukan hal itu kepada Budi. Budi tampak memasang telinganya. Dia sepertinya ingin mendengar suara siapa yang dikatakan oleh Raya tersebut. Apakah kamu mendengarnya? Tanya Raya kepada Budi. Budi bergegas bangkit. Suara itu memang tidak terlalu terdengar karena harus bersahutan dengan rintih hujan yang demikian deras, tetapi sebagai suami yang telah hidup selama bertahun-tahun dengan pemilik suara itu, Budi merasa yakin bahwa itu adalah suara Lasmi. Budi membuka pintu kamar Raya, kemudian menuju ke ruang tamu dan mengintip dari korden yang tertutup. Itu Lasmi, dia memanggil-manggil namaku di pintu pagar. Raya berpura-pura membuka korden dan melihatnya. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Raya kepada Budi. Sebaiknya kita bukakan pintu saja, dia pasti kedinginan di luar sana. Raya menelan ludah getir. Seperti apapun buruknya Lasmi, dia tetap istri Budi dan sebagai suami, Budi pasti akan tetap menjaganya. Berbagi itu memang tidak mudah, terlebih bila itu urusan hati. Akan ada hati yang tersakiti, meski sejatinya mereka tampak tersenyum dan baik-baik saja. Tanpa meminta izin kepada Raya, Budi membuka pintu rumah Raya, menyambar payung yang menggantung kemudian menuju pintu pagar dan membukanya untuk Lasmi. Lasmi dan Budi berada dalam satu payung berdua, menuju ruang tamu milik Raya, sedangkan Raya mematung di sana menyaksikan mereka berjalan bersama. Perih nian rasa dalam hatinya, meradang, terluka. Baru beberapa menit yang lalu, Raya namun kini Budi telah bersama dengan wanita itu di hadapannya. Tapi Raya bisa apa? Lasmi sudah ada dalam kehidupan Budi sejak lama dan Raya baru saja tiba. Raya memang berstatus istri sekarang, tapi istri dengan label pelakor. Apa hebatnya? Permisi Rai, ujar Budi ketika dia duduk di hadapan Raya. Silahkan Mas, hanya itu yang mampu Raya katakan. Kerongkongannya tersekat. Dia tidak mampu berkata apapun selain menatap takjub pada keadaan. Aku minta maaf tidak sempat pulang dan kenyataannya sekarang aku telah menikah dengan Raya. Jadi aku mohon kamu menerima kami. Tidak bisa begitu dong, kamu tega sekali padaku. Tega bagaimana? Aku mencintai Raya seperti aku mencintaimu. Sama, posisi kalian di hatiku sama. Tidak ada bedanya, jadi apa yang mesti dipermasalahkan? Kamu jelas tahu Raya membenciku, tapi kamu malah menikahinya. Aku akan buktikan bahwa Raya tidak seperti dugaanmu. Mereka berdebat hebat dan Raya mematung sebagai penonton. Raya kemudian berdiri, dia berjalan gontai menuju kamarnya tanpa diketahui oleh Budi. Raya membuka pintu kamar itu, menyambar ponselnya lalu menuliskan pesan pada pembantunya. Halo? 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 Iya Bu, maaf tadi kami tidur. Ada apa Bu? Tolong kamu keluar, ada Pak Budi dan istrinya di sana. Kamu siapkan kamar tamu untuk mereka. Lalu kamu bilang kalau aku berpesan bahwa aku sudah tidur. Tolong jangan diganggu. Kamu layani apa yang mereka butuhkan, tapi sewajarnya saja. Kalau berlebihan jangan mau. Kamu paham kan? Oh iya Bu. Raya meletakkan ponselnya, kemudian minum obat sakit kepala yang ada di laci meja riasnya, lantas pergi tidur. Sakit nian rasa hatinya malam ini, dan ia ingin melebur luka dalam hatinya. Di luar sana pembantu Raya menjumpai Budi. Permisi Pak. Iya, silahkan beristirahat di kamar tamu, sudah saya siapkan. Maksudnya? Tanya Budi heran. Ibu Raya tadi menghubungi saya dan meminta saya untuk menyiapkan kamar tamu untuk Bapak dan Ibu. Ibu Raya kemana? Beliau tidur Pak, beliau berpesan agar saya menyampaikan bahwa beliau tidak ingin diganggu. Hanya itu yang diucapkan oleh pembantu Raya saat ini. Budi mencoba menghubungi Raya melalui ponselnya, tapi rupanya ponsel itu mati. Oke Mbak, terima kasih. Pembantu Raya kemudian pergi meninggalkan Budi. Kita istirahat sekarang, ajak Budi pada Lasmi.
Lasmi pun mengikuti Budi. Lihat betapa baiknya Raya. Di malam pertama kami, dia justru mengizinkan kita tidur bersama. Hebat kan? Tolong jangan terus-menerus berprasangka buruk kepadanya. Budi dan Lasmi berjalan bersisihan menuju kamar tamu yang disiapkan oleh Raya. Lasmi mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah Raya siapkan, kemudian naik ke atas ranjang dan tidur. Hari sudah subuh, Raya sudah bangun. Dia membuat kopi susu untuk Budi dan teh hangat manis untuk Lasmi. Tak lupa dia letakkan roti bakar di samping minuman tersebut. Raya kembali ke kamarnya. Dia menggelar sajadah dan melaksanakan sholat subuh dengan linangan air mata. Mas, sudah subuh, sholat. Di meja sudah aku siapkan kopi susu dan teh hangat juga roti bakar. Silakan sarapan dulu. Setelah itu sebaiknya kalian pulang. Jangan lama-lama berduaan di rumahku. Aku harap kamu mengerti. Hanya itu pesan yang ditulis Raya pada suami barunya. Tidak berapa lama pesan itu pun terbaca. Raya kembali mematikan ponselnya. Dia tidak peduli apa yang Budi rasakan, yang pasti dia telah melakukan kewajibannya. Dan Budi pun terpana. Budi membuka kamarnya, dia melihat kopi juga teh di meja itu. Tanpa ada Raya, Budi tahu Raya pasti terluka. Maafkan aku, Rai. Aku janji, besok akan datang dan memberimu hadiah yang banyak. Tutur Budi dalam hatinya. Budi kemudian sholat, tepatnya mencoba untuk sholat setelah bertahun-tahun tidak pernah melakukannya. Sedangkan Lasmi masih tertidur lelap. Budi membangunkan Lasmi, meminta wanita itu bersiap-siap untuk pulang. Budi meminum kopi susunya, sedang Lasmi menolak minum teh hangat manis itu. Mungkin dia takut Raya membubuhkan racun dalam teh tersebut. Mereka kemudian meninggalkan rumah Raya dengan satu janji bahwa Budi pasti kembali. Bab 45. Licik. Aku bisa saja mengambil Mas Budi dari dirimu. Aku bisa saja merayunya dan mengambilnya habis. Tapi entah mengapa aku merasa tidak berminat melakukan hal itu. Ucapan Raya kepada Lasmi suatu hari saat mereka berjanji untuk bertemu tanpa sepengetahuan Budi suami mereka. Faktanya sekarang kamu sudah menikahi suamiku dan kamu menjadi pemenang. Mestinya kamu tahu kenapa aku memilih untuk menikahinya. Aku hanya ingin memangkas kesombonganmu sebagai perempuan. Berhentilah menyalahkanku, karena sungguh yang menginginkan aku adalah suamimu dan bukan sebaliknya. Cih, kamu terus-menerus merasa menjadi bintang dan menjadi sok benar. Maksudmu apa berbincang begitu? Kamu terus-menerus merasa menjadi orang yang diharapkan oleh suamiku. Suami kita bukan hanya suamimu. Saat ini Mas Budi adalah suami kita berdua. Raya berbicara sambil matanya menatap tajam ke arah Lasmi. Anda mungkin ingin rasanya dia melepas bola matanya dan membiarkan terjulur ke arah perempuan itu. Aku akan melakukan apapun agar kamu tidak bersama dengan suamiku. Lasmi berbicara sambil tangannya menggebrak meja yang ada di depan mereka, membuat es teh manis dan es jeruk manis itu sedikit tumpah karena gerakan yang dipaksakan. Raya tersenyum mendengar ucapan dan juga gertakan yang dilakukan oleh Lasmi. Silakan saja, kamu lakukan apapun dan kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang. Dari awal sudah aku katakan, aku tidak berminat kepada suamimu. Tapi kamu terus-menerus memaksa aku untuk melakukan hal buruk demi menyerangmu. Sampai kemudian kamu datang ke sekolah Rasya dan menghancurkan semuanya. Apakah kamu tahu sekarang Rasya tidak mau sekolah hanya karena perbuatanmu? Itu bukan urusanku. Mestinya jika kamu tahu bahwa anakmu saja malu ibunya menjadi pelakor, maka kamu tidak akan pernah menjadi pelakor. Raya tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan oleh Lasmi. Kamu salah besar, Lasmi. Apa maksudmu? Tanya Lasmi kepada Raya. Untuk mematahkan kesombonganmu dan untuk mematahkan semua argumentasimu di sekolah Raya hari itu, aku justru akan menikahi Mas Budi demi membuktikan kepada banyak orang bahwa Mas Budi mencintaiku. Dasar pelakor tidak tahu malu, kamu bahkan sama sekali tidak merasa bersalah saat kamu berbicara seperti itu. Menjijikkan sekali, ungkap Lasmi kepada Raya. Sekarang kembalikan semua perhiasan yang telah diberikan oleh suamiku kepadamu. Lasmi tiba-tiba berdiri dan menarik paksa tas yang ada di dalam genggaman Raya. Raya mencoba melindungi tas itu hingga terjadi perkelahian kecil antar mereka. Kuku-kuku tajam milik Lasmi menancap di kulit Raya. Goresan yang ditimbulkan oleh kuku tersebut begitu menyakitkan. Raya meringis kesakitan, hingga kemudian beberapa pelayan berusaha untuk memisahkan mereka. Perempuan itu pelakor, Mbak, dia sudah mengambil suamiku.
ucap Lasmi kepada Raya, membuat beberapa pelayan dan beberapa pengunjung yang ada di sana menatap Raya dengan tatapan penuh kebencian. Kata pelakor menjadi sensitif di kalangan ibu-ibu saat ini dan akan berbahaya sekali bagi Raya jika itu dibiarkan. Raya bisa jadi serangan massa dan peristiwa di sekolah Rasya akan terjadi lagi. Jangan salah Mbak, Mas, perempuan ini ditinggalkan oleh suaminya sudah lama sekali. Istri suaminya bukan hanya saya, tapi ada beberapa perempuan sebelum saya. Itu sebabnya dia menjadi kurang waras dan ingin merampas tas saya, yang dia sangka berisi barang-barang milik suaminya. Raya itu perempuan cerdik dan jangan pernah beradu argumen dengannya, karena tidak akan pernah menang. Raya bukan hanya cerdik sejak dia dilahirkan, tetapi Raya juga cerdik karena hidup telah menimpanya menjadi perempuan cerdik. Untuk membuktikan saya tahu perempuan ini yang benar, saya akan menelepon suami saya, dan kalian bisa mengetahui sebenarnya perempuan ini masih istrinya atau sudah tidak lagi. Berdebah kamu, kenapa kamu menelpon Mas Budi? Kamu ingin mengadu ya? Raya tidak menghiraukan kalimat yang diucapkan oleh Lasmi. Dia hanya mengambil ponsel dan menghubungi Budi suaminya. Lasmi terengah dengan apa yang dilakukan oleh Raya. Sebentar lagi Mas Budi pasti akan datang, tunggulah. Tidak lama kemudian seorang laki-laki masuk restoran tempat Raya dan Lasmi berbincang. Lasmi mendekati Budi, melingkarkan lengannya di lengan laki-laki itu, tetapi Budi justru mengarahkan pandangannya ke arah Raya. Ada apa ini? Tanya Budi kepada Raya. Jangan bertanya kepadaku, sebaiknya Mas tanya saja kepada perempuan yang lengannya saat ini sedang berada di lengan Mas Budi. Jika aku yang berbicara, aku khawatir, dia berkata, bahwa aku akan mengadukan semuanya kepadamu. Tanya saja kepadanya dan biarkan dia bercerita. Ada apa Lasmi? Raya sudah berbuat ulah lagi Mas. Dia mentang-mentang telah menikah denganmu, dan dia menganggap bahwa dirinya adalah bintang yang terus-menerus kamu harapkan. Kamu sih tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Perempuan ini tidak tulus. Dia melakukan semuanya demi uangmu. Sebentar lagi kamu akan melihat kebenaran dari ucapanku. Aku bertanya apa dan kamu menjawab apa? Aku bertanya ada apa sehingga kalian berdua bisa berada di restoran ini, dan kemudian Raya menelponku untuk datang kemari. Aku dan Raya memang berjanji untuk bertemu di sini. Aku pikir ada apa, ternyata dia hanya ingin menyampaikan bahwa kamu sangat mencintainya. Lasmi berusaha memutar balikan fakta hanya demi membuat Budi merasa iba kepadanya. Raya tersenyum dan tidak menanggapi kalimat yang diucapkan oleh Lasmi. Hal itu jelas saja membuat Budi merasa heran. Sudah bicaranya? Tanya Raya dengan mata yang berbendar-bendar. Mbak bisa kemari sebentar, nanti akan saya berikan tip. Maaf mengganggu ya, ucap Raya kepada salah satu pelayan yang ada di sana. Pelayan itu pun kemudian mendekat. Mbak tolong ceritakan kepada suami saya apa yang sebenarnya terjadi di sini tadi. Sambil berbicara seperti itu, Raya mengeluarkan uang 100.000 kepada pelayan tersebut. Pelayan itu pun dengan lancar menceritakan semua yang dia lihat dan dia dengar. Budi mendengar penuturan pelayan itu dengan seksama. Sesekali matanya menatap tajam ke arah Lasmi. Lasmi menunduk ketakutan, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Ini bukti Lasmi telah menancapkan kuku-kukunya di kulitku. Raya menunjukkan goresan yang ada di kulit lengannya kepada Budi. Aku sudah pernah bilang kepadamu bahwa aku dan Mbak Lasmi tidak akan pernah bisa bersatu. Sekarang demi kebaikan semuanya dan demi menyenangkan Mbak Lasmi, sebaiknya Mas menceraikan aku hari ini juga. Raya menantang Budi dan dengan elegan dia berbicara tanpa rasa sedih sedikit pun di hadapan laki-laki itu. Jelas saja hal itu membuat Budi merasa terkejut. Raya adalah impian dan obsesi bagi Budi. Budi tidak akan pernah mungkin menceraikannya. Sebaiknya kita pulang sayang, jangan berbicara tentang perceraian, karena aku tidak akan pernah menceraikanmu. Tidak bisa Mas, kamu harus melakukannya sekarang, karena jika tidak, peristiwa seperti ini akan terjadi lagi dan aku sudah lelah. Aku mohon sayang, jangan pernah meminta bercerai kepadaku. Budi tampak begitu panik saat mengetahui Raya mengajukan perceraian kepadanya. Tapi aku dan Mbak Lasmi tidak mungkin bisa bersatu. Kami akan kembali terlibat pada pertengkaran dan pertengkaran. Kalau kamu tidak mau menceraikan aku, artinya... Raya kemudian menggantungkan kalimatnya. Artinya apa? Tanya Lasmi kepada Raya. Artinya kamu harus menceraikan Mbak Lasmi dan hidup berbahagia dengan aku. Ringan sekali kalimat itu keluar dari bibir mungil Raya. Kalimat yang langsung disambut oleh teriakan histeris oleh Lasmi. Namun sayang, Raya tidak memperdulikan itu. Dia malah melangkah pergi meninggalkan Budi dan Lasmi di restoran tersebut. Aku tunggu di rumah ya.
kata Raya kepada Budi. Raya melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Di dalam hati Raya berujar, Lasmi, Lasmi, kamu telah salah orang. Kamu lupa bahwa pelakor itu aku.